Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansah yang masih dalam pembahasan mengenai manajemen jaringan. Nah, di video kali ini di chapter 6 ini kita akan membahas mengenai SMNP atau Simple Network Management Protocol. Nah, ini merupakan suatu standarisasi yang dilakukan dalam manajemen jaringan yang mana gunanya ya pasti untuk memantau jaringan yang dikelola baik terhadap traffic, kemudian jika ditemui kendala ataupun mengalami troubleshoot. Nah, itu semua dipantau melalui suatu standar atau suatu protokol di sini yang disebut dengan Simple Network Management Protocol yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum masuk ke SMNP, mungkin kita lihat standar manajemen jaringan yang mungkin bisa kita katakan yang ada gitu ya, yang banyak diimplementasikan di dalam dunia jaringan komputer khususnya gitu, yang mana ya, pastinya dengan manajemen jaringan ini sang manajer atau sang yang mengelola jaringan tersebut bisa memantau bagaimana jaringan yang dia kelolanya dapat berjalan dengan baik, dapat memantau dari jaringan tersebut. Nah, ini ada standarisasinya atau standar yang banyak beredar gitu, yang banyak diimplementasikan di dalam jaringan komputer. Mungkin apa aja yang menjadi standar utama, kita katakan standar utama dalam manajemen jaringan. Di dunia jaringan komputer terdapat dua standar utama ini dalam mengelola jaringan atau manajemen jaringan, yaitu SNMP ini akan kita bahas, Simple Network Management Protocol, dan juga CMIP, Common Management Information Protocol. Nah, kita lihat yang pertama, SNMP atau Simple Network Management Protocol ini. SNMP ini dia mengacu pada suatu kumpulan standar untuk manajemen jaringan yang di dalamnya termasuk protokol, spesifikasi struktur database, itu ya kita bahas di video sebelumnya, yang dikenal dengan MIB. Kemudian ada suatu kumpulan data objek. Nah, itu yang dilakukan dengan standar SNMP. Kemudian ada standar lainnya lagi selain SMNP, biasa disebut dengan CMIP, yaitu Common Management Information Protocol. Nah, ini CMIP ini protokol manajemen jaringan yang ya mungkin dikeluarkan oleh organisasi ISO ya, yang disandari oleh ISO untuk mengawasi, yang fungsinya untuk mengawasi dan mengontrol jaringan yang heterogen. Nah, CMIP ini didesain sebenarnya untuk menggantikan SNMP, dan di CMIP ini dia mempunyai banyak fitur yang lebih baik dari SNMP. Nah, CMIP ini tidak hanya mengirimkan informasi tapi juga mampu melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh SNMP. Nah, seperti yang nggak bisa dilakukan SNMP, yang bisa dilakukan CMIP. CMIP ini bisa melakukan aksi terhadap perangkat jaringan, sehingga CMIP bisa kita katakan relatif lebih efisien dan juga mengurangi kerja dari manajer jaringan, karena sudah bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan SNMP, misalkan untuk ya mungkin untuk saat lakukan troubleshoot oleh CMIP ini dia bisa melakukan troubleshoot mungkin secara jarak jauh. Nah, kemudian CMIP ini juga menyediakan fitur keamanan yang bagus dibanding dengan SMIP, karena dia bisa digunakan atau bisa memiliki fungsi untuk otorisasi, kontrol akses, dan juga pencatatan laporan keamanan, biasanya dari history atau dari bentuk log nanti.
Nah, cuma dalam implementasinya di dalam jaringan ini CMIP ini eh, kurang populer gitu ya, atau kurang banyak diimplementasikan di dalam manajemen jaringan. Apa sih alasannya gitu ya? Karena kalau kita katakan kalau kita lihat tadi perbedaan secara utuh dari CMIP dan SMIP, SNMP itu lebih baik CMIP. Nah, cuma dalam kenyataannya diimplementasikan jarang orang menggunakan CMIP ini gitu ya. Karena alasan utamanya karena CMIP ini dia membutuhkan sumber daya pada sistem itu sampai 10 kali lebih besar kebutuhannya dari SNMP. Nah, itu berarti dibutuhkan suatu misalkan mungkin suatu NMS-nya ya gitu ya, yang memiliki kemampuan yang lebih kuat gitu ya, lebih mumpuni gitu ya, memiliki kinerja yang baik untuk mengimplementasikan dari CMIP ini. Jadi dengan kata lain, hanya sedikit sistem yang mampu menerapkan implementasi CMIP secara penuh tanpa mengalami modifikasi jaringan secara besar-besaran. Nah, makanya dalam hal ini, dalam implementasi terhadap manajemen jaringan, SNMP inilah yang lebih populer atau lebih banyak diimplementasikan pada suatu sistem jaringan komputer khususnya. Oke, itu perbedaan antara dari dua standar utama dari manajemen jaringan. Oke, berikutnya kita akan lihat adalah mengenai remote monitoring atau yang singkat dengan RMON. Nah, RMON ini atau remote monitoring, dia merupakan sebuah standar yang digunakan pada peralatan telekomunikasi seperti yang terdapat pada router, yang dia memanfaatkan MIB ya, Management Information Base, yang memungkinkan bisa kita lakukan monitoring dari jarak jauh dan melakukan fungsi manajemen dari peralatan jaringan. Oke, jadi RMON ini nanti dia mengatur sebuah pengawasan MIB, Management Information Base, ya secara jarak jauh, yang juga mendukung MIB2 ya, MIB versi 2, dan menyediakan informasi penting mengenai jaringan ke manajer jaringan. Nah, ciri-ciri RMON ini, walaupun bisa dikatakan RMON ini merupakan sebuah spesifikasi dari MIB ya, MIB ini Management Information Base, yang bisa dikatakan adalah suatu database secara virtual ya di dalam protokol SNMP ini. Jadi dengan tanpa perubahan pada protokol SNMP yang telah ada, jika memanfaatkan RMON ini, remote monitoring ini mampu menyediakan sebuah tambahan yang cukup penting pada fungsi SNMP. Jadi dengan kata lain, penggunaan remote monitoring ini merupakan suatu fitur tambahan gitu ya, menyediakan fitur tambahan di dalam implementasi dari SNMP, Simple Network Management Protocol. Oke, masih ada pembahasan mengenai RMON. Kita lihat keuntungannya apa aja kalau di manajemen jaringan kita, khususnya menggunakan SNMP tadi ya. Misalkan kalau kita memanfaatkan remote monitoring ini atau RMON, apa aja? Pertama, kita lihat dengan RMON ini dia akan bisa mengawasi dan menganalisa data secara lokal sehingga mengurangi beban pada jaringan. Kemudian keuntungan lainnya, tidak tampak secara langsung pada network management system, sehingga informasinya lebih terpercaya gitu secara remote tadi. Kemudian dengan RMON ini juga keuntungan yang akan didapat, dia mengizinkan pengawasan secara lebih sering ya, secara jarak jauh juga bisa digunakan secara lebih sering dibanding dengan menggunakan NMS pada stationnya ya. Nah, sehingga dapat mendiagnosa masalah dengan lebih cepat. Nah, kemudian keuntungan lainnya meningkatkan produktivitas dari manajer jaringan.
Jadi karena digunakan secara remote, secara jarak jauh, ya misalkan dari si pengelola jaringan ini dia bisa melakukan pekerjaan lainnya gitu ya, berhubungan dengan jaringan juga, dan juga dia bisa melakukan monitoring gitu ya, untuk mendiagnosa masalah secara jarak jauh dengan memanfaatkan Armon ini. Jadi dia bisa meningkatkan produktivitas kinerjanya dari manajer jaringan tersebut. Oke, berikutnya kita masuk nih ke SNMP atau Simple Network Management Protocol. Nah, SNMP ini, protokol ini pertama kali dikembangkan dan dikeluarkan pada tahun 1998 oleh organisasi IETF atau Internet Engineering Task Force di tahun 1998. Nah, protokol SNMP ini dia merupakan salah satu kunci yang digunakan untuk mengawasi jaringan dengan baik. Kemudian dengan SNMP, sebuah protokol application layer pada 7OC layer, ya berarti di lapisan ke-7 ya, dan juga merupakan bagian dari protokol TCP/IP yang banyak digunakan pada jaringan komputer saat ini. Nah, kemudian SNMP ini, protokol ini biasanya digunakan untuk mengatur pertukaran database informasi yang menyangkut sistem manajemen dari sebuah perangkat jaringan. Dan berikutnya, SNMP ini sangat mudah dikembangkan dan fleksibel dibangun di mana-mana karena tidak tergantung pada arsitektur perangkat keras. Jadi dengan perangkat jaringan komputer yang menggunakan Cisco atau tanpa dengan merek lain gitu ya. Nah, itu SNMP ini bisa diimplementasikan gitu ya, bisa dikembangkan lebih fleksibel gitu ya, walaupun perangkat kerasnya mungkin berbeda-beda. Oke, berikutnya di SNMP ini kita mengenal ada 3 versi nih, ada versi SNMP versi 1, versi 2, dan versi 3 gitu ya. Kita lihat proses pembuatannya. Ada beberapa versi dari protokol SNMP ini. Yang pertama kita lihat SNMP versi 1 atau disingkat SNMP V1. Nah, protokol SNMP versi 1 ini merupakan protokol SNMP yang sudah menjadi standar dan juga banyak digunakan nih saat ini di jaringan-jaringan komputer, penggunaan versi 1 ini. Di versi 1 ini, SNMP versi 1, dia mengandalkan atribut yang disebut community untuk menjaga keamanannya. Nah, atribut community ini berupa sebuah karakter teks sederhana gitu ya, mungkin bisa dikatakan sebuah sintaks yang fungsinya tak lain adalah sebagai sebuah nilai yang bersifat rahasia atau secret value. Nah, aplikasi SNMP ini, apapun yang mengetahui atribut community dari suatu jaringan bisa mendapatkan akses ke dalam database information dari jaringan tersebut. Nah, ada 3 community nih sintaknya dari SNMP versi 1 ini, yaitu read only, write only, dan trap. Nah, itu SNMP versi 1. Kita lihat SNMP versi 2. Nah, protokol SNMP versi 2 ini sering disebut dengan community string based SNMP versi 2, di mana protokol versi ini mengkombinasi fitur baru dari SNMP versi 2 dengan sistem keamanan yang ada sebelumnya di versi sebelumnya, itu di versi 1. Namun versi ini masih belum ada standar baku dari IETF dan masih bersifat eksperimen gitu ya. Meskipun demikian, sudah ada beberapa pengembang yang menggunakan SNMP versi ini untuk perangkatnya gitu ya. Maka tadi dikatakan tetap aja versi 1 itu versi yang banyak digunakan nih saat ini dalam manajemen jaringan. Oke, itu versi 2. Sekarang kita lihat versi 3.
Nah, SNMP versi 3 ini merupakan protokol versi yang diklaim akan menjadi versi selanjutnya gitu yang banyak digunakan. Namun sampai sekarang, sampai saat ini masih belum distandarisasi secara penuh gitu ya, dengan berbagai pertimbangan gitu ya oleh IETF, juga belum dipublikasikan dalam penerapan di suatu jaringan. Makanya tadi kembali lagi nih, versi 1 lah yang banyak masih diimplementasikan di dalam manajemen jaringan. Nah, masih di versi 3 ya, kita kembali lagi. Di versi ini protokol SNMP ditambahkan kemampuan untuk mendukung autentikasi yang kuat dan komunikasi pribadi antar komponen-komponen jaringan yang ingin diawasi. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari versi 1, versi 2, versi 3, ya mungkin ada pengembangan ya. Dari versi 1 ada dikembangkan gitu ya, dari segi dari segi keamanannya, kemudian dari segi penambahan fitur gitu ya di versi 3. Nah, cuma mungkin ditemukan banyak kendala oleh IETF, makanya belum dijadikan standar baku gitu ya dari IETF. Dan juga akhirnya ya dengan kata lain, yang banyak diimplementasikan di dalam manajemen jaringan ya masih tetap SNMP versi 1 ini gitu ya. Itu tetap versi SNMP. Dalam pengembangannya terdapat 3 versi nih di sini. Oke, kita berikutnya. Nah, di dalam manajemen jaringan dengan menggunakan SNMP ya, kita lihat arsitekturnya apa aja nih yang ada di dalam SNMP ini. Nah, jaringan yang dilengkapi dengan sistem manajemen dan pengawasan yang menggunakan SNMP terdiri dari 3 komponen kunci. Jadi arsitekturnya terdapat 3 komponen ini aja nih dari penggunaan manajemen jaringan dengan SNMP. Yang pertama ada perangkat yang diawasi. Yang kedua agent. Yang ketiga NMS atau Network Management System. Nah, perangkat yang ingin diawasi ini ada perangkat-perangkat yang ya berupa router, server, hub, switch dan lain sebagainya, itu yang akan diawasi gitu ya, terhadap trafficnya, terhadap troubleshoot-nya dialami oleh perangkat-perangkat tersebut. Nah, kemudian ada agent. Nah, agent ini merupakan mungkin bisa kita katakan software yang ditanam gitu ya di dalam perangkat yang ingin diawasi tadi, di dalam router atau mungkin di host di komputer yang digunakan oleh user yang terhubung di jaringan. Nah, itu dimasukkan agent atau bisa berupa software ya, dimasukkan yang digunakan untuk memantau perangkat tersebut. Nah, yang memantau itu adalah komponen ketiganya atau NMS-nya ini nih, Network Management System, yang digunakan oleh manajer jaringannya nih nanti untuk memantau. Kemudian nanti dari agent ini, jika perangkat yang diawasi mengalami kendala, agentnya akan melaporkan ke NMS, ke station Network Management Systemnya nih terhadap kendalanya yang ditemui. Bisa berupa alert ya, atau alarm gitu ya, untuk pemberitahuan jika terdapat kendala di perangkat-perangkat yang ada di jaringan tersebut. Nah, itu 3 arsitektur, 3 komponen ini yang membentuk dari arsitektur manajemen jaringan dengan SNMP. Oke, kita akan bahas satu persatu lagi sih sebenarnya habis ini. Oke, yang pertama kita lihat adalah perangkat yang ingin diawasi. Tadi saya katakan berupa hub, switch, router, server atau host yang terdapat di jaringan tersebut. Kita lihat yang perangkat yang ingin diawasi. Ini adalah sebuah perangkat atau titik jaringan yang di dalamnya terdapat kemampuan agent, gitu ya. Yang ditanamnya di perangkat tersebut ditanam kemampuan agent tadi nih, sebuah software yang digunakan untuk memantau terhadap perangkat tersebut. Dan berlokasi di dalam sebuah jaringan yang ingin diawasi gitu ya.
Nah, perangkat ini bertugas untuk mengumpulkan data berupa information management dan menyetorkannya ke sebuah NMS dengan menggunakan protokol SNMP. Nah, di sini perangkat ini bisa berupa perangkat jaringan ya, seperti router, switch, hub, server, atau mungkin host komputer yang digunakan user ya, dan banyak perangkat lagi yang terdapat di dalam jaringan yang nanti akan diawasi gitu ya terhadap perangkat-perangkat tersebut di dalam jaringan, terhadap manajemen jaringannya. Berikutnya adalah agent. Kita lihat agent, itu merupakan sebuah modul perangkat lunak ya, sebuah software manajemen jaringan yang ditanam ya, terdapat di dalam sebuah perangkat yang ingin diawasi. Tadi misalkan host, server, ada router, switch dan sebagainya, gitu yang perangkat yang ingin diawasi itu ditanam modul softwarenya tadi, itu modul software manajemen jaringannya di dalam perangkat-perangkat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan agent. Nah, agent ini merupakan sebuah perangkat yang disertai dengan agent yang memiliki kemampuan mengumpulkan informasi lokal dari dirinya sendiri, itu yang ditanam di dalam perangkat-perangkat tadi, dan kemudian mengubah bentuknya menjadi kompatibel dengan SNMP yang akan nanti untuk memberitahukan kepada NMS. Nah, perangkat lunak pengawasan ini bisa berupa program terpisah ya, seperti SNMP Daemon pada sistem berbasis Unix, ataupun fasilitas yang sudah terintegrasi lainnya seperti pada iOS, pada produk-produk Cisco, ataupun OS tingkat rendah pada UPS, dan banyak lagi. Nah, itu adalah sebuah software, dalam hal ini sebuah agent. Berikutnya, komponen berikutnya adalah kita masih bicara agent. Ciri-ciri yang bertindak sebagai agent, kita lihat dia bisa mengimplementasikan seluruh protokol SNMP. Kemudian ciri-ciri yang perangkat yang bertindak sebagai agent, dia akan mengumpulkan dan menyetor data terdapat pada MIB, Management Information Base. Kemudian ciri perangkat yang bertindak sebagai agent, dia juga dapat membangun komunikasi secara asinkronus ke NMS, Network Management System, untuk mengirimkan sinyal suatu kejadian. Jadi jika di perangkat yang diawasi tadi yang terdapat perangkat lunak agent di sini, gitu ya, dia akan nanti akan mengirim sinyal jika terdapat suatu troubleshoot misalkan ke NMS. Itu adalah perangkat-perangkat yang bertindak sebagai agent di sini. Kemudian komponen berikutnya adalah yang digunakan oleh si manajer jaringannya nih, atau stationnya di sini, yang disebut dengan Network Management System atau NMS. Nah, NMS ini adalah sebuah perangkat yang bertindak sebagai manajer dari agent yang mengeksekusi aplikasi untuk pengawasan dan kontrol. Jadi dia bisa berupa satu station gitu ya, yang digunakan oleh manajer jaringan atau pengelola jaringan untuk memantau jaringan, dan juga nanti akan membaca jika ditemukan suatu troubleshoot di perangkat-perangkat yang diawasi tadi, akan diberitahukan melalui NMS ini nih. Nanti dibaca oleh manajer jaringan untuk melakukan tindak lanjutannya, apakah untuk mengkonfigurasi ulang atau melakukan troubleshoot dan sebagainya. Oke, semua informasi yang dibawa dengan SNMP dari sebuah perangkat yang ingin diawasi akan diambil oleh perangkat ini dan kemudian diolah lebih lanjut untuk diubah menjadi informasi yang berguna bagi manajer jaringan. Oke, nanti dari agent dia akan mengirim alert atau mengirim
history gitu ya, atau mengirim juga data-data yang terdapat di MIB gitu ya, digunakan jika terdapat suatu masalah misalkan di dalam satu jaringan melalui NMS ini. Oke, perangkat NMS station ini harus memiliki kemampuan proses dan memori yang besar, karena dia akan menampung semua data yang terdapat atau dikirim oleh agent ke NMS ini. Maka dia diperlukan kemampuan komputer gitu ya, station yang memiliki kinerja yang baik dan memori yang besar. Dan juga di dalam satu jaringan bisa memungkinkan terdapat satu atau lebih NMS gitu ya, pada setiap jaringan yang ingin diawasi. Oke, beberapa pengembang yang membuat program khusus untuk manajemen jaringan ada Hewlett-Packard, HP ya, OpenView namanya. Kemudian ada DEC Polycenter Network Manager, atau dari IBM AIX NetView /6000, atau Sun Connect dengan Sun Net Manager dan lain-lainnya. Itu NMS di sini. Oke, berikutnya bagaimana ciri-ciri perangkat yang bertindak sebagai NMS, Network Management System. Di perangkat tersebut dia akan menjalankan aplikasi pengawasan dengan melakukan proses dari operasi POL ataupun trap. Dia juga mengimplementasikan seluruh protokol NMS di perangkat NMS ini, di stasiun NMS ini ya. Dia juga memiliki kemampuan mencari informasi dari agent dengan operasi query ataupun POL. Kemudian dia juga menerima respon dari agent dengan operasi trap. Kemudian dia menentukan variabel pada agent dengan operasi set. Kemudian melakukan acknowledgement atau pengenalan gitu ya terhadap sinyal kejadian yang dikirim oleh agent. Apakah itu terhadap trafficnya yang mengalami kendala ataupun ada perangkat yang mengalami kendala. Nah, oleh NMS ini dia akan melakukan acknowledgement atau pengenalan terhadap sinyal yang diterimanya. Nah, itu merupakan ciri-ciri perangkat yang bertindak sebagai NMS. Oke, berikutnya pengumpulan data pada protokol SNMP. Nah, langkah dalam pengumpulan data pada protokol SNMP disebut PDU, Protokol Data Unit. Nah, prosesnya bagaimana pengumpulan datanya? Ada operasi GET untuk mengirimkan permintaan ke agent, ada operasi GET-NEXT untuk meminta data objek dari perangkat, atau operasi SET untuk melayani NMS dalam merubah nilai objek, ataupun operasi TRAP untuk menginformasikan kejadian kepada NMS. Nah, bagaimana prosesnya setelah diambil? Nanti terdapat pada Structure of Management Information atau SMI. Nah, SMI ini merupakan sebuah sistem yang mengatur pendefinisian dari objek-objek yang diawasi beserta sifat-sifatnya. Nah, setiap agent memiliki sekumpulan daftar dari objek-objek yang diatur dan diawasi olehnya. Salah satu contoh objek adalah status operasional dari antarmuka sebuah router. Misalkan status antarmukanya apakah sedang up atau sedang down ataupun sedang testing. Nah, SMI ini yang mengatur penamaan dan deskripsi informasi dari objek-objek yang ada sehingga proses logika bisa berjalan. Nah, SMI ini mengharuskan objek memiliki sebuah nama yang nanti disebut dengan objek identifier atau OID, dan juga memiliki sistem sintak dan sistem encoding masing-masing. Nah, kita lihat berikutnya OID nih, object identifier. Nah, manajemen information base atau database virtual yang dalam protokol SNMP ini dapat dideskripsikan sebagai database dari objek-objek yang dikumpulkan oleh agent. Jadi agent
mengumpulkan informasi di dalam perangkat yang terdapatnya di perangkat yang diawasi tersebut, nanti dikumpulkan dalam database dari objek-objek tadi, ditempatkan di MIB, Management Information Base. Nah, semua status atau data statistik yang diakses oleh NMS disebut dengan MIB. Kalau SMI menyediakan cara untuk mendeskripsikan suatu objek, MIB merupakan kumpulan dari definisi objek tersebut. Dan setiap perangkat yang ingin diawasi menyimpan database dari objek-objek yang dideskripsikan oleh SMI dalam sebuah MIB, Management Information Base. Oke, berikutnya sistem sintak. Nah, sintaksis pada protokol SNMP ini, dia mendefinisikan tipe data dari sebuah oktet. Kalau oktet berarti 8 bit ya. Oktet data atau data 8 bit pada objek, misalkan integer atau string. Nah, sintaksis ini merupakan sebuah bahasa komunikasi antara agent dengan manager atau dengan NMS. Kemudian sintaksis yang digunakan untuk SNMP adalah Abstract Syntax Notation 1 atau SN1 yang pernah kita bahas ya di video chapter 2 ya. Ada di membahas mengenai AS1 ini atau Abstract Syntax Notation 1, yang mana ASN1 ini bersifat independen, yang artinya semua mesin dapat mengerti sintaksis tersebut. Misalkan sintaksis pada mesin Windows dapat mengerti oleh mesin berbasis Sun atau Linux dan lain sebagainya. Itu sistem sintak yang ada. Kemudian ada sistem encoding. Nah, sistem encoding ini nanti menjelaskan bagaimana informasi yang berasal dari perangkat gitu ya, yang sebelum ditransmisikan dia akan di-encode. Kemudian setelah diterima dia akan decode lagi, di-decode akan dikembalikan lagi di decode. Nah, itu proses encode dan decode yang dilakukan sebelum ditransmisikan informasi-informasi tersebut gitu ya, yang ditransmisikan antar mesin melalui media seperti Ethernet. Misalkan sistem encoding yang pada SNMP adalah BER, Basic Encoding Rules. Oke, berikutnya MIB atau Management Information Base. Nah, Management Information Base dapat dideskripsikan sebagai database dari objek-objek yang dikumpulkan oleh agent. Semua status atau data statistik yang dapat diakses oleh NMS disebutkan dalam MIB. Nah, kalau SMI menyediakan cara untuk mendeskripsikan suatu objek, MIB merupakan kumpulan dari definisi objek-objek tersebut. Juga pernah kita bahas di video chapter 2 itu ya. Nah, kemudian setiap perangkat yang ingin diawasi menyimpan database dari objek-objek yang dideskripsikan oleh SMI dalam sebuah MIB. Oke, mungkin itu aja materi kita mengenai suatu protokol atau status standar protokol digunakan dalam manajemen jaringan, ya, atau yang biasa kita sebut dengan SMNP tadi, Simple Network Management Protocol. Oke, itu aja mungkin materi yang bisa saya berikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat ya, untuk menambah ilmu dalam pengelolaan suatu jaringan dalam hal ini. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih yang telah melihat video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya ya, channel Superman H ini, yang mana mungkin nanti ada beberapa video yang saat saya upload, kalau kalian subscribe akan mendapat informasi notifikasi, mungkin tepatnya notifikasi saat video itu berhasil diupload.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup untuk video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.